I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarbun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada kehadapan Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ahmad Idopi MPD yang mudah-mudahan selalu disehatkan, dilancarkan, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas atau institut, terkhusus kepada Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, lebih khusus lagi kepada kelas khusus Yanuhi, yang mudah-mudahan kita semua dilancarkan dan dimudahkan dalam bertolabul ilmiah. Amin. Perkenalkan, nama saya Mia Ramadayanti dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya menempatkan kelas di kelas khusus Nurul Hidayah Yanuhi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam dengan judul makalah tentang instrumen akreditasi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk kepada materi kali ini, yaitu tentang instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi. Nah, pada pembahasan yang tadi sudah saya sebutkan, pembahasan yang akan pertama saya bahas di sini yaitu tentang pengertian instrumen akreditasi. Apa sih itu pengertian instrumen? Apa itu pengertian akreditasi? Dan apa pengertian inti dari instrumen akreditasi? Instrumen itu memiliki makna sebagai alat ukur, yang mana perincinya yaitu instrumen adalah alat yang digunakan, alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat yang memenuhi sebagai alat yang mengukur suatu objek ukur atau memenuhi data secara variabel. Itu adalah makna instrumen. Lalu apa sih itu pengertian akreditasi? Sedangkan akreditas adalah upaya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, bisa disingkat sebagai BANPT, untuk menilai, menentukan suatu mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, yaitu tentang instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi. Nah, pada pembahasan yang tadi sudah saya sebutkan, pembahasan yang akan pertama saya bahas di sini yaitu tentang pengertian instrumen akreditasi. Apa sih itu pengertian instrumen? Apa itu pengertian akreditasi? Dan apa pengertian inti dari instrumen akreditasi? Instrumen itu memiliki makna sebagai alat ukur, yang mana perincinya yaitu instrumen adalah alat yang digunakan, alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat yang memenuhi sebagai alat yang mengukur suatu objek ukur atau memenuhi data secara variabel. Itu adalah makna instrumen. Lalu apa sih itu pengertian akreditasi? Sedangkan akreditas adalah upaya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, bisa disingkat sebagai BANPT, untuk menilai, menentukan suatu mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Nah, bisa disimpulkan bahwa pengertian instrumen akreditasi adalah alat yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Di dalam Peraturan Riset Teknologi Perguruan Tinggi nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi, pasal 7 ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang instrumen akreditasi itu terdiri dari dua, yaitu instrumen akreditasi perguruan tinggi dan instrumen akreditasi program studi. Instrumen
instrumen akreditasi program studi dan perguruan tinggi itu disusun berdasarkan interaksi antar standar dalam standar perguruan tinggi, dalam standar pendidikan tinggi. Di dalam pasal ke-7 ayat ke-4 yang berisi tentang instrumen akreditasi program studi yang disusun berdasarkan 4, yaitu yang pertama jenis pendidikannya. Jenis pendidikannya itu ada Nah, di dalam pasal ke-7 ayat yang kelima itu berisi tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi yang disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu ada perguruan tinggi swasta, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi negeri yang berdasarkan modal keuangan, yang berdasarkan pengelolaan keuangan gitu berupa layanan umum atau dari badan hukum. Selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu menerangkan tentang menurut peraturan Badan Akreditasi Nasional nomor 4 tahun 2017 itu berisi tentang kaidah penilaian dan penyusunan instrumen akreditasi itu ada 9. Yang pertama, penilaian yang diarahkan berdasarkan kinerja tridharma perguruan tinggi, itu yang pertama. Nah, yang keduanya itu ada yang penilaian akreditasi yang berdasarkan secara uji komprehensif, secara uji tuntas gitu. Yang ketiganya ada penilaian akreditasi mencakup aspek. Yang keempatnya ada penilaian akreditasi yang berdasarkan kepada ketersediaan bukti. Nah, yang kelima juga ada penilaian akreditasi yang mengukur kepada keefektifan dan konsistensi. Nah, yang keenam yaitu tentang penilaian akreditasi yang didasarkan dan program kedua yaitu gabungan penilaian yang bersifat kualitatif dan sarjana terapan, magister dan magister terapan. Dan yang ketiga ada modus pembelajaran yaitu tatap muka dan jarak jauh. Nah, ketika jarak jauh itu kita dan yang kedelapan itu tentang deskriptor dan indikator yang berupa instrumen akreditasi. Dan yang kesembilan itu ada instrumen akreditasi, itu penilaian yang berdasarkan Badan Akreditasi Nasional ada 9. Mungkin selebihnya bisa dijelaskan di lain waktu lagi karena masih banyak penjelasan yang akan saya bahas. Nah, yang ketiga ada tentang dimensi penilaian. Nah, selanjutnya pada pembahasan ketiga ini itu tentang dimensi penilaian, yang mana instrumen akreditasi ini diukur dengan 4 dimensi. Yang pertama, mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola. Terus ada mutu produktivitas, luaran dan capaian. Dan yang ketiga ada mutu proses. Yang keempat ada mutu input. Di dalam mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola itu meliputi integritas, visi dan misi kepemimpinan, meliputi juga manajemen sumber daya manusia, meliputi kemitraan strategis, dan meliputi sistem penjaminan mutu internal. Nah, yang kedua ada mutu produktivitas luaran dan mutu produktivitas incaran. Itu berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tentang mutu proses, yang mana mutu proses itu mencakup kepada pembelajaran, terus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta suasana akademiknya. Itu contohnya seperti ketika yang ada di dalam institut atau universitas itu seperti apa bentuk pembelajarannya dan bagaimana cara dia untuk penelitiannya, bagaimana cara dia mengabdi kepada masyarakat, dan bagaimana suasana akademiknya itu.
Dan yang ketiga ada mutu input, meliputi sumber daya manusia ya, yaitu berupa dosen dan tenaga pendidiknya, berupa mahasiswa, kurikulum, dan sarana prasarana keuangan dan lain-lainnya, itu seperti pembiayaan dan pendanaannya yang perlu gitu, yang perlu kita input, yang mencakup kepada dimensi penilaian akreditasi instrumen. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kriteria dan elemen penilaian. Nah, kriteria akreditasi itu merupakan patokan atau acuan utama kita pada standar internasional, pada standar nasional dan pendidikan tinggi. Jadi kriteria akreditasi itu dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN Dikti yang mengukur kepada pencapaian mutu pendidikan. Nah, kriterianya itu ada 9. Yang pertama, kriteria visi misi, tujuan dan strategi. Yang kedua, ada kriteria tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Yang ketiga, ada kriteria mahasiswa, ada juga kriteria sumber daya manusia. Yang kelima, ada kriteria keuangan sarana dan prasarana, ada kriteria pendidikan, ada kriteria yang ketujuh kriteria penelitian, yang kedelapan kriteria pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada kriteria berupa luaran dan capaian tridharma. Jadi itulah 9 kriteria yang perlu ada di dalam akreditasi. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang nilai-nilai akreditasi, arti dari nilai-nilai akreditasi. Nah, ada nilai akreditasi yang berupa A, B, C dan tidak terakreditasi. Kalau misalnya nilai yang berjumlah 361 sampai 400 itu berupa nilai A. Lalu yang nilai di bawah nilai dari 301 sampai 360 itu mendapatkan nilai B. Lalu nilai yang 200 sampai 300 itu termasuk kepada nilai C. Nah, yang keempat itu ada nilai yang kurang dari 200. Itu termasuknya nilai yang tidak terakreditasi karena dia tidak mencapai kepada target yang tadi si A, B, dan C itu. Lalu menurut Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 3 Tahun 2019, arti dari akreditasi berdasarkan IAPT. Menurut Badan Peraturan Akreditasi Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang arti nilai-nilai akreditasi IAPT 3,0 dan IAPS 4,0 itu ada predikat unggul, ada predikat baik sekali, ada predikat baik, dan ada nilai lebih atau sama dengan 200, lalu ada juga nilai yang di bawah 200. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah instrumen akreditasi adalah alat yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi predikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Nah, di dalam instrumen akreditasi program studi itu disusun berdasarkan 4, tadi jenis pendidikannya, terus program pendidikannya, modus pembelajarannya, pembelajaran sama hal-hal khusus. Lalu jika di dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi itu disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi. Tadi ada perguruan tinggi swasta, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi negeri yang berupa pola pengelolaan keuangan pada layanan umum dan dasar hukum gitu. Kesimpulan selanjutnya yaitu tentang instrumen akreditasi itu mengukur kepada 4 dimensi. Yang pertama mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola. Yang kedua mutu produktivitas, luaran dan capaian. Yang ketiga ada mutu proses. Yang keempat ada mutu input. Nah, selain 3 dimensi itu, kita juga perlu adanya kriteria di dalam instrumen akreditasi. Kriterianya itu ada 9 tadi. Kriteria visi misi,
tujuan dan strategi, kriteria mahasiswa, kriteria sumber daya manusia, kriteria pendidikan, kriteria penelitian, kriteria pengabdian kepada masyarakat, kriteria pencapaian dan luaran. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu tentang arti nilai-nilai akreditasi. Nah, nilai-nilai akreditasi itu ada nilai yang berupa A, B, C, dan tidak terakreditasi, dan ada juga yang merupakan peraturan Badan Akreditasi Nasional nomor 3 tahun 2019 itu instrumen akreditasi PT perguruan tinggi dan instrumen akreditasi PS program studi. Itu ada yang predikat unggul, ada yang predikat baik sekali, ada yang predikat baik, dan ada yang sama atau kurang dari 200, ada juga yang di bawah 200. Nah, jika yang berakreditasi nilai A itu berjumlah 361 sampai 400, akreditasi B itu berjumlah 301 sampai 360, akreditasi C 200 sampai 300, dan 200 ke bawah itu nilainya tidak terakreditasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saya masih perlu dalam perbaikan dan memang masih jauh dari kata sempurna, karena memang sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.